Shalom, perkenalkan nama saya Rani Oktaviana Sinlae. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah gereja di Indonesia sejak tahun 1800. Bagian yang pertama, perubahan-perubahan di Indonesia dan di Eropa. Pada permulaan abad ke-19, keadaan Indonesia sudah mengalami banyak perubahan yang cukup besar dibandingkan dengan situasi pada abad-abad sebelumnya. Hal ini pertama-tama berlaku di bidang agama. Pada waktu orang Barat untuk pertama kali datang ke Indonesia, mayoritas orang Indonesia masih menganut agama suku dan Hindu. Tetapi pada zaman berikutnya, agama Islam memperoleh kemajuan yang besar sekali. Tetapi dalam tahun 1800, agama Islam sudah menduduki daerah diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan Ternate. Hal ini tidak berarti bahwa kesempatan untuk mengabarkan Injil di daerah-daerah yang telah masuk Islam itu sudah berlalu. Tetapi pekabaran Injil di daerah-daerah itu akan lain sifat dan hasilnya daripada agama suku. Dalam abad ke-19, peristiwa-peristiwa yang paling penting ialah Perang Diponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1903. Peristiwa-peristiwa itu semuanya sedikit atau banyak berpengaruh atas jalannya pekabaran Injil. Bukan hanya orang Indonesia dan pula kekuasaan Belanda di Indonesia yang telah berubah sejak abad ke-16. Orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia tidak sama pula dengan nenek moyang mereka pada abad ke-16 dan ke-17. Kebudayaan Barat mengalami perubahan-perubahan yang besar selama abad ke-18 dan penghayatan orang-orang Kristen akan imannya juga tidak luput dari pengaruh perubahan-perubahan itu. Ada dua aliran utama yang muncul di Eropa, yaitu pencerahan dan pietisme atau revival. Pencerahan adalah suatu aliran yang mengatakan bahwa manusia harus berani berdiri sendiri. Manusia hendaklah membebaskan diri dari semua kuasa yang ia takluk. Seperti alam, adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya, agama tradisional, lembaga-lembaga kenegaraan yang tradisional, dan seterusnya. Pencerahan mempengaruhi juga sikap orang-orang Eropa terhadap bangsa-bangsa lain, termasuk orang-orang Indonesia. Ada juga aliran pietisme atau revival. Aliran ini ingin membaharui gereja. Cita-citanya ialah supaya orang yang menamakan diri orang-orang Kristen itu benar-benar menghayati imannya. Kedua aliran ini sangat berpengaruh besar dalam sejarah gereja Indonesia. Pengaruh pencerahan terutama menyangkut kebijaksanaan penguasa-penguasa Belanda terhadap penduduk Indonesia, hubungan antara negara dan gereja dan sikap pemerintah, serta pegawai-pegawainya terhadap usaha pekabaran Injil. Pengaruh pietisme atau revival menyangkut usaha pekabaran Injil di Indonesia. Sikap para pekabar Injil terhadap agama, adat kebudayaan, serta bahasa pribumi. Cara mereka dalam menyajikan firman Tuhan kepada orang-orang yang bukan Kristen. Kebijaksanaan mereka dalam hal pelayanan, baptisan kepada mereka yang ingin menerimanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom.